Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas diksi atau pilihan kata dan kalimat efektif, di mana sebelumnya kita pernah membahas terkait mengenai materi diksi dan kalimat efektif. Di mana diksi teman-teman difokuskan dalam tiga hal, yaitu memilah, memilih, dan menggunakan kata. Jadi dalam hal ini teman-teman akan dihadapkan dengan tugas diksi, yaitu dihadapkan dengan kata-kata yang salah di dalam posisi kalimat itu. Nanti kata-kata yang salah itu silakan teman-teman bisa perbaiki seperti contoh yang sebelumnya di materi diksi bisa menambahkan, bisa memperbaiki dan sebagainya. Kemudian ada kalimat efektif yang dimana syarat sebuah kalimat efektif itu kata itu harus dimulai dari subjek dan predikat. Atau di dalam kalimat inversi boleh predikat dulu baru subjek. Nah, nanti kalian akan dihadapkan pada kalimat-kalimat yang tidak efektif. Silakan kalimat itu diperbaiki menjadi kalimat efektif. Kita masuk ke tugas diksi. Di sini ada artikel yang dimana artikel ini terdapat 5 paragraf. Artikel ini berjudul dampak dari penggunaan rokok. Dibaca secara keseluruhan, silakan diamati dengan baik. Dari kata-kata ini akan ada kata yang tidak tepat atau tidak sesuai, dan nanti teman-teman silakan memperbaikinya. 5 paragraf ini tentunya sudah kami siapkan untuk perbaikannya. Jadi silakan teman-teman menganalisis kesalahan katanya. Jadi pertama adalah diksinya dulu ya. Dimana kalau kalian menganalisisnya belum mencapai 100, ya berarti nanti kalian tidak akan mendapat nilai sempurna. Kalau misalnya berhenti di 70, ya berarti nilainya jika benar semua maka 70. Ataupun jika berhenti di 80, maka nilai maksimal jika betul semua maka 80. Jadi kalau bisa lebih dari 100 supaya nanti bisa memiliki peluang lebih besar atau peluang lebih besar ke angka 100 ya, ke nilai 100 seperti itu. Kita jelaskan. Itu pengerjaannya. Baca artikel di bawah ini, analisislah artikel tersebut sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini adalah diksi. Dalam pengerjaan tugas, Anda boleh mengganti. Jadi silakan kata itu diganti. Menghilangkan. Boleh dihilangkan jika memang harus dihilangkan. Dan menambahkan imbuhan. Nah, kalau menambahkan, tidak menambahkan kata, tetapi lebih baik menambahkan imbuhan, walaupun boleh diperbolehkan menambah kata. Kita ambil contoh analisis, ada 100 analisis. Sesuaikan dengan jumlah yang kalian analisis. Jadi, seperti tadi yang saya kemukakan bahwa banyaknya analisis teman-teman tergantung dari hasil pengamatan teman-teman. Kita ambil contoh di redaksi sebelumnya, judulnya adalah dampak dari penggunaan rokok. Dari judul saja bisa dianalisis ya. Ini judulnya dari kata merah, warna merah ya, maaf. Tulisan merah ini berarti dihilangkan kodenya. Dampak dari, nah dari ini sebaiknya dihilangkan. Jadi kalau dihilangkan, teman-teman silakan mewarnai tulisannya dengan warna merah. Penggunaan juga dihilangkan. Jadi yang digunakan adalah yang warna hitam. Maka judul tersebut yang awalnya dampak dari penggunaan rokok, judulnya menjadi dampak rokok. Di kalimat pertama, sebagai contoh, semua orang pasti mengenal nama rokok. Dari anak kecil sampai orang dewasa.
Semua orang pasti mengenal nama rokok dari anak kecil sampai orang dewasa. Ini teman-teman dalam menganalisis silakan gunakan kalimat ya. Jadi kalimat dulu pindahkan. Semua ini mengalami perubahan karena kata semua dengan setiap itu yang lebih tepat posisinya dari segi dari segi tidak tepat ketidaktepatan nih. Silakan diganti dari kata semua menjadi setiap. Jadi kalau untuk mengganti berarti warnanya biru. Kalau tadi menghilangkan warnanya merah. Kalau mengganti warnanya biru. Dari semua berubah menjadi setiap. Mengapa semua orang itu salah? Karena yang namanya semua orang, orang itu sudah banyak. Jadi sudah tidak lagi mengatakan semua. Saksi mengenal nama rokok. Nama rokok namanya dihilangkan. Karena sudah langsung rokok saja itu sudah namanya. Jadi kata-kata yang tidak perlu digunakan. Dari anak kecil, dari itu tidak tepat posisinya, diganti dengan mulai. Mulai dari anak kecil. Nah, kenapa anak kecil? Diganti anak kecilnya yang diganti dengan anak-anak. Nama anak berarti sudah kecil. Sudah kecil, jadi tidak perlu lagi menggunakan kata kecil. Jadi mulai dari anak-anak sampai sampai itu menunjukkan posisi ya, jarak ya. Kalau ini usia maka menggunakan kata hingga. Jadi sampai diubah menjadi kata hingga orang dewasa. Jadi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kalimat kedua kita lihat beberapa dampak penggunaan rokok sangat bahaya bagi organ tubuh kita. Nah, ini kita pindahkan lagi. Dampak penggunaan rokok sangat bahaya. Bahaya itu secara fiksasi tidak tepat. Maka harus diberikan tambahan imbuhan atau awalan ber. Jadi dampak penggunaan rokok sangat berbahaya. Nah, untuk menambahkan, menggunakan warna ungu. Bagi organ tubuh, dihilangkan organnya karena sudah termasuk di dalam tubuh. Gitu. Kita, tubuh yang sudah menyatukan diri kita. Jadi cukup dengan bagi tubuh. Oke. Nah, ini adalah contoh dua kalimat. Di mana satu kalimat saja itu sudah ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima perbaikan. Setiap hilang setiap nama mulai anak hingga ada lima. Satu kalimat terdapat lima analisis kata. Kalimat keduanya berorgan kita ada tiga. Jadi sudah delapan. Dua kalimat saja sudah mengandung delapan analisis. Nah, silakan dilanjutkan sampai paragraf terakhir, sampai kalimat terakhir. Nah, dengan cara seperti ini, jadi clue-nya adalah untuk menghilangkan kata silakan menggunakan warna merah. Menggunakan warna merah, kemudian untuk mengganti kata menggunakan berwarna biru. Kemudian untuk menambahkan kata atau imbuhan tadi menggunakan warna ungu. Jika ada di luar dari tiga itu silakan menggunakan warna lain. Boleh menggunakan hijau, kuning, dan sebagainya. Jika memang ada hal yang menurut teman-teman itu yang harus dilakukan. Nah, nanti jika sudah semua membuat seperti ini, diwarnakan dan perbaikannya seperti ini, nanti teman-teman silakan membuat perbaikan artikelnya, di mana yang awalnya ada warna-warna ya, sini ya, ada analisisnya, kemudian ada perbaikan kalimat. Jadilah perbaikannya seperti ini.
Setiap orang pasti mengenal rokok, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Dampak penggunaan rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Lanjutkan sampai akhir. Sesuai dengan analisis kalian, berapa yang kalian temukan dalam analisis? Di sini disediakan minimal 100 analisis kata. Jadi kalau kalian sudah lelah di angka 80 ya berarti nilai kapasitas teman-teman jika itu betul semua maka nilainya hanya 80 jika betul semua. Jadi manfaatkan sebaik mungkin konsentrasi dan percaya diri. Jangan bekerja sama karena akan memakan waktu dan tidak boleh kita menggunakan pemikiran bersama, harus pemikiran pribadi. Yakinlah terhadap jawaban kalian. Kemudian kita masuk ke soal kalimat efektif. Ini ada 5 kalimat, di mana 5 kalimat ini tentunya salah semua. Kalimatnya tidak efektif. Banyak orang-orang sukses berkat kecerdasan emosi yang dimiliki. Nah, ini silakan diubah bagaimana kalimat efektifnya. Untuk pengerjaannya, misalnya nomor 1, banyak orang orang sukses berkat kecerdasan emosi yang dimiliki, diantar saja jawaban atau perbaikan. Jadi 1 diantar perbaikan kalimatnya apa. Masuk ke nomor 2, beras ini hanya dibagikan untuk keluarga miskin saja. Di enter, tulis perbaikan, di bawahnya kalimat perbaikan. Bukan seterusnya sampai 5 soal ini. Jadi, teman-teman, untuk kalimat efektif ini, silakan memfokuskan kepada struktur kalimat. Kira-kira bagaimana perbaikannya agar kalimat ini menjadi efektif. Nah, pengerjaannya, nanti ini silakan di copy ke paper, di Word saja, dan dikerjakan dengan baik. Seperti itu. Jadi ini penjelasan tugas terkait mengenai dari materi diksi atau pilihan kata dan kalimat efektif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.